Buat teman-teman di luar sana yang masih takut untuk bermimpi, teman-teman jangan takut bermimpi. Kalian mungkin takut bermimpi karena kata-kata orang lain. Kenapa sih kalian mau bermimpi tinggi-tinggi, nanti kalau tidak tercapai itu akan jatuh? Tidak, teman-teman, kalian harus mulai berani bermimpi karena semua mimpi pasti layak diperjuangkan. Semua mimpi layak diperjuangkan. Betul banget. Yang pastinya capai mimpi itu ya. Jangan Capai, berhenti di tengah jalan. Betul. Kalau jatuh, bangkit lagi, bangkit terus, belajar, berusaha dan berdoa, teman-teman. Oke. Thank you Kak Joy. Terima kasih. Oke Kak Ajeng lagi yang terakhir. Nah, Kak Clara, sebagai juara 1 apa motivasinya yang ingin disampaikan sebagai putri inspirasi Kak Apa Clara? ya? Motivasi kayaknya kalau dicari TikTok banyak juga ya. Banyak juga ya. Tapi saya mau khususnya dari Kak Clara. Oke. Motivasi saya, kalau kalian tahu kalian tidak bergerak, teman-teman, optimalkanlah pergerakannya kalian walaupun lambat. Intinya kalian tahu di mana kalian akan jalan. Betul. Kita di sini dimulai dari mimpi, pemikiran dan pergerakan. Dengan kita mengoptimalkan itu semua, teman-teman. Dari mimpi kita bisa berpikir, kita bisa mengolah mimpi kita. Setelah itu kita bisa melakukan apa yang dari mimpi dan pikiran kita. Setelah itu kita kembangkan semua untuk menjadi sesuatu program yang kami jalankan. Betul. Oke, luar biasa ya. Dan itulah mungkin motivasinya ya. Ada kalau dari yang juara 1, tadi yang juara 3, sekarang juara 2 Kak Ajeng. Jelas. Kalau dari saya pribadi kan tadi sudah ada motivasi tentang bagaimana kita mengejar mimpi. Nah, ketika kita mengejar mimpi pasti saja ada halangan, tantangan, bahkan bagaimana ketika kita jatuh dari mimpi-mimpi kita. Kalau dari saya pribadi, mari kita terbentur, dan pada akhirnya kita akan terbentuk. Betul. Ini tentang apa yang kita berikan kepada Sulawesi Selatan, bukan tentang apa yang Sulawesi Selatan yang berikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar, kembali di kanal YouTube BKM News dengan satu informasi 4 media, bisa dibaca, didengar, juga bisa ditonton. Bersama saya Rahma, pemirsa, lagi-lagi di Ruang Rahma mencari ruang inspirasi dan prestasi. Tapi bedanya hari ini nggak ada layar ya. Tandanya ada, mungkin kita tampilkan nih wanita-wanita cantik di samping saya. Tak kenal maka tak sayang, langsung saja kita sapa independent woman katanya. Ini hitam-hitam kok kompak ya dari Ajeng semua. Ya. Nah, Putri Inspirasi Sulawesi Selatan yang baru-baru saja pemilihan, pemirsa. Seperti apa prosesnya? Langsung saja kita tanya mereka. Tapi sebelumnya mungkin karena tak kenal maka tak sayang, perkenalan dulu mungkin ya. Boleh. Saya sapa dulu ya. Halo. Feminim banget. Di kamera ya? Di kamera. Oh, di luarnya gimana? Tidak juga dong. Oke, mau dari mana dulu nih? Karena ini sama semua nih sasnya. Mau dari mana dulu perkenalannya? Yang juara 1. Oke. Oke, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Alvina Clara. Supaya lebih aman dan nyaman, panggil saya Clara. Harus ada gitu aja. Oke, nah lanjut Kak Clara ya. Oke, the winner. Iya. Oke, lanjut yang juara 2 mungkin. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putra Ajeng Burhan, kerap disapa aja. Halo aja ya, nggak ada anunya. Nggak ada. Oke, nah last. Halo teman-teman, kenalin aku Jonetti Aprilia. Kalian boleh manggil aku Joy. Salam kenal. Oh, ada juga ya kurnya ternyata. Kak Clara, Kak Ajeng, dan juga Kak Joy. Iya. Salam kenal ya semua. Halo Kak. Nah, Putri Inspirasi Sulawesi Selatan di tahun 2025. Ini pertama kali nggak sih ikut yang seperti ini? Kalau saya pribadi pertama. Ini debut. Debut. First dan langsung. Puji Tuhannya begitu. Iya. Puji Tuhan dikasih kepercayaan kan sama kakak-kakak. Bisa jadi the winner. Gimana rasanya? Pertama-tama kayak agak aduh, apa nih? Kenapa ini? Saya harus menanggung sesuatu yang berat di pundak saya. Anak 18 tahun. Oh, sih 18 tahun. 18 tahun kan. Oke. Dikasih kepercayaan yang bisa tidak ya, tapi puji Tuhan, teman-teman mau bantu, kakak-kakak juga mau bantu, pasti bantu. Oh, sekarang kelas berapa? Kuliah Kak. Iya. Mahasiswa dari mana? Jurusan apa? Teman-teman saya di Bosowa, hukum. Oh, ya dekat dari kantor rupanya. Oke, jurusan hukum dari dong. Unibos. Unibos. Iya. Nah, Kak Ajeng,
Kak Ajeng, mahasiswa dari mana Kak Ajeng? Kalau saya dari Institut Andisa pada Kota Parepare, Kak. Oh, dari Parepare. Semester berapa? Semester 3. Semester 3. Tapi maba-maba semua ya. Oke. Kode-kode yang di ujung. Yang di ujung dari mana? Halo, aku dari Oh, Unhas. jurusan apa? Pariwisata. Pariwisata. Jadi ini semua beda-beda. Iya. Ketemunya di mana? Terinspirasi dong. Biasa ya, Putri Inspirasi itu menyatukan semua kampus mungkin. Iya, betul. Bagus ya. Saya mau tanya Kak Ajeng juga, gimana rasanya terpilih menjadi juara 2? Jadi kalau ditanya tentang bagaimana rasanya itu awalnya pasti deg-degan, tidak percaya kalau misalnya saya terpilih masuk top 3, tapi alhamdulillah diberi kepercayaan oleh kakak-kakak, oleh yayasan, oleh Putra-Putri Inspirasi sehingga insya Allah kita lakukan lah. Lakukan programnya ya maksudnya. Iya. Ini pertama kali Kak Ajeng. Kalau untuk tingkat provinsi pertama kali, tapi sebelumnya sudah pernah ikut ajang-ajang seperti ini untuk tingkat kota. Oh, sebelumnya sudah pernah ya. Sudah ada basic lah sebelumnya. Akhirnya sekarang dipercayakan di tingkat provinsi. Jauh-jauh dari Parepare untuk mengabdi di Sulawesi Selatan. Luar biasa. Nah, Kak Joy. Ini pertama Kak Joy? Bukan. Tentunya ini bukan pertama Kak, tapi sebelumnya saya sudah vakum 3 tahun. Udah berhenti sebenarnya 3 tahun, tapi aku melihat Putri Inspirasi, wah ada buka nih, ikut deh. Oh, iseng-iseng gitu ya. Aduh, ikut deh. Sempat bisa tes dulu, tes skill. Tes skill akhirnya dapat juara. Iya, puji Tuhan dikasih kesempatan buat juara 3. Awalnya juga nggak nyangka sebenarnya sih Kak, kayak aduh kayaknya aku udah menurun nih, soalnya 3 tahun udah vakum kan itu udah agak lama ya. Iya. Jadi kayak ya Tuhan, puji Tuhan masih dikasih percayaannya untuk memegang amanah ini. Senang ya berarti. Banget. Senang banget. Wah, Bukan cuma senang, bangga juga. bangga juga ya. Apa sih kesulitannya menjadi Putri Inspirasi sebetulnya? Atau gampang-gampang aja nih sampai akhirnya bisa mendapatkan juara? Susah sih, Kak. Susah. Apa susahnya Kak Clara? Personal brandingnya yang kita harus tunjukkan itu yang bagus-bagus kan. Oke. Yang namanya kan inspirasi, jadi harus memberikan dampak untuk orang lain. Iya. Susahnya di lingkungan. Di lingkungan. Kita harus pilih-pilih teman. Iya, betul banget. Kata-kata orang kalau kita harus pilih-pilih teman. Aduh, bukan pilih-pilih teman guys, tapi Pilih-pilih lingkungan. Pilih lingkungan. Oke, mungkin saya menjurus ke ini dulu deh. Mungkin ke winernya, ke juara yang didapatkan ya. Kalau mungkin Kak Clara sendiri, kenapa sih Kak Clara akhirnya juara 1? Terpilih menjadi juara 1. Apa sih yang jadi keunggulannya pada saat itu, pada saat tampil akhirnya juri itu menotis ini nih yang cocok. Kalau dari panitia yayasan sendiri, itu bukan cuma melihat tentang kepintaran, tapi dia melihat dari attitude teman-teman kami. Di situ mungkin saya juga agak bagus. Bukan cuma saya, teman-teman semua juga bagus attitude-nya. Jadi ada mungkin kurang tahu ya bumbu apa yang diberikan sama kakak-kakak. Jadi saya menang kurang tahu juga Kak. Tapi yang terutama itu attitude diperbaiki. Jadi Iya, betul. harus attitude dulu yang pertama. Yang pasti Kak Clara di sini menampilkan yang terbaik. Ya. Selebihnya mungkin kurang tahu bumbu-bumbunya apa Iya, ya. mungkin ada nilai plus tersendiri. Iya. Nah, oke, nah kalau Kak Ajeng sendiri, gimana Kak Ajeng bisa sampai mendapatkan juara 2 itu? Apakah karena sudah punya basic sebelumnya atau gimana? Kalau dari saya pribadi Kak, meskipun sudah pernah punya basic tingkat kota, ini salah satu hal yang challenging, yang sangat menantang di tingkat provinsi, sudah pasti berbeda. Terus ketemu sama teman-teman dari berbagai kota dan kabupaten. Dan seperti yang kita ketahui kalau di Putra-Putri Inspirasi itu kita lihat bukan cuma tentang brand, bukan cuma tentang otaknya, kita juga lihat tentang bagaimana behaviornya, bagaimana attitude kita, bagaimana kita sesama teman, sesama panitia, dan juga last but not least itu kita lihat brand dari pengetahuannya seperti apa Kak. Dan yang paling penting itu wawasan ternyata ya. Jadi nggak hanya dilihat dari looknya, karena Iya, kalau kelihatannya ini tiga-tiganya memang cantik semua. Saya kira penilaian pertamanya itu saya yakin cantik. Enggak dong, Kak. Enggak ya. Nah kalau gitu gimana Kak Joy? Waduh, kalau dapat untuk juara 3 ya, aduh, kayaknya mungkin ada nilai poin tersendiri dari teman-teman yang berlomba. Kalau saya lihat ya banyak kok teman-teman yang potensinya bagus, banyak yang lebih dari saya, tapi mungkin saya memiliki poin tersendiri, makanya bisa menotis panitia begitu. Ada poin tersendiri Iya, intinya ya. pasti. Dan kalian pasti sudah menampilkan yang terbaik. Iya. Akhirnya kemudian dipilih masuk di top 3. Iya, betul. Kalian lah pemenang yang bertiga ya. Iya. Ini pasti bertiga kan
baku bawa terus atau bagaimana? Baku rangkul ini. Kayak perangkul Cuma ini nanti. dirangkul. Oh, harus gitu ya. Fun fact-nya Kak, nomor urut kami itu berurutan. Iya, ini 12, ini 13, ini 14. 14. Duduknya loh. Kayak udah disetting ya. Enggak disetting, tapi Iya. dari Tuhan ya. Alhamdulillah. Takdir. Berarti nggak ada yang nyangka nih akan terpilih. Kenapa nggak nyangka? Apakah saingannya tuh bagus-bagus semua atau gimana? Itu jadi tantangan itu Kak. Tantangan. Tantangan. Kenapa saingannya seperti apa? Ceritakan dulu. Saya pribadi dulu ya Kak. Saya kan baru debut nih. First masuk gini-ginian kan. Jadi tantangan saya lihat teman-teman saya, aduh, Culture shock. bukan lagi culture shock Kak. Aduh, pingsan keras kayaknya nih. banget. Oh, jual model mereka. Wah, dengan Kak Joy dia punya jalan yang sudah bukan perempuan lagi tapi model. Sudah model. Kak Ajeng yang bicara sekali ditanya langsung ini loh guys. Sedangkan saya Kak, oke. Jadi saya harus belajar dulu dari mereka. Tidak langsung jadi gini, tapi harus belajar dulu. Bukan cuma belajar dari sekolah, tapi belajar dari teman-teman ini. Oh, akhirnya kalian saling belajar. Belajar. Emang karantinanya berapa hari? 4 deh. Iya, 4 4 dia. hari itu bermalam ya, berarti? Enggak. Enggak juga. Iya. Oh, pergi pagi pulang sore. Iya. Tapi sebelum karantina kita lakukan Zoom. Pra-karantina, iya. Berarti kalian memang bertemunya itu di Zoom. Iya. Pertama kali. Virtual. Kak Lara sendiri udah ada nyangka belum kalau ini pasti yang juara 2, juara 3. Kak Joy yang juara 3, Iya, Kak Ajeng yang juara 2. iya. Iya. Fun fact-nya Kak, saya ngira saya peringkat 5. Fun fact-nya saya peringkat 5. Tidak nyangkanya ya kalau ternyata akan dapat juara 1. Kan kemarin kan sempat ditanya nih, nggak apa-apa kalau nggak juara. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya sudah lempeng lah. Kan ini juga baru pertama kali cari pengalaman lah istilahnya. Tiba-tiba 13 Putri Elvira. Emang ya, yang juara 1 tuh suka merendah banget. Kayak gitu mungkin ya. Oke, yang pastinya kalian yang juara, akhirnya kalian yang punya rezeki ya untuk Iya. untuk mengembangkan amanah dan Yang program kerja yang akan kalian kerjakan. Iya, Ini tanggung jawab besar loh ya. Iya, betul. Kak Ajeng sendiri gimana? Kak Ajeng Putri Inspirasi sudah ada bayangan ke depannya mau ngapain? Kalau sebelumnya Kak mau ngapain, sebenarnya alhamdulillah kami sudah selama karantina pertama pergi ke panti asuhan Murni. Iya, betul. Kita Oh, udah lakukan terlaksana. edukasi, Udah. advokasi kepada adik-adik di sana. Nah, selanjutnya juga kami lakukan campaign di sosial media Kak untuk bikin branding kalau kami Putra-Putri Inspirasi Sulawesi Selatan. Nah, selebihnya itu bakal kami diskusikan lagi selanjutnya. Karena ini kami baru 4 hari tapi alhamdulillah sudah kami lakukan beberapa kegiatannya. Oke, tapi di antara semua peserta itu adakah kita diminta untuk memberikan program kerja setiap orang gitu? Iya. Ada rancangan Ada gitu? advokasi tiap Ada peserta. advokasi. Iya. Oke. Nah, itu advokasinya tadi Kak Ajeng. Kalau dari advokasi saya pribadi itu Kak namanya Cantik Cerita Inspiratif Anak Perempuan. Oh, itu program dan itu akan dilaksanakan nanti. Insya Allah rencana. Kebetulan terpilih. Iya, gitu. betul. Nah, kalau dari yang juara 1 apa? Saya mau buat advokasi, insya Allah lapak peduli. Lapak Peduli. Jadi pedulinya dia bukan eksternal cuman ke satu pihak, tapi dia peduli ke semuanya. Mau lingkungan, mau teman-teman, mau Luas ya. lansia. Intinya dia peduli Kak. Oke, lapak peduli Lapak namanya. peduli. Tadi Kak Ajeng apa namanya? Cantik. Cantik dan lapak peduli. Ini sudah ada 2 program. Iya. Nah, kalau dari yang juara 3 apa programnya? Kalau program dari saya itu namanya Paralia. Oke. Sesuai dengan jurusan saya. Pariwisata. Pariwisata bersama Jonetti Aprilia. Keren. Nah, saya nggak nyangka loh, nggak expect kalau ternyata programnya akan seperti itu. Aduh. Nama-namanya juga bagus dan saya yakin pasti kalau dilaksanakan juga akan luar biasa. Amin. Tapi banyak kan di luar sana tuh stigma-stigma. Ini mungkin kita bicara karena kita masing-masing perempuan Iya, ya. boleh. Boleh lah kita mungkin masing-masing dari hati perempuan gitu ya. Apalagi kalian sebagai seorang duta, seorang yang bergabung di dunia pigeon, tapi dikatakan putri karena cewek ya. Banyak di luar sana yang mengatakan ya, Kak Joy, Kak Clara, Kak Ajeng, ngapain sih gabung pigeon gitu ya? Mungkin kita membahas terkait dengan ini dulu. Sebelum kita membahas terkait dengan apa sih pentingnya Putri Inspirasi. Banyak di luar sana yang kemudian muncul di komentar-komentar kami tuh yang membahas terkait ngapain sih
gabung pigeon cari nama, kemudian hanya show di depan panggung, kemudian catwalk aja kerjanya, terus abis itu hilang deh, gak ada apa-apanya, cuma pakai sas doang. Ada yang mau menanggapi terkait dengan itu? Boleh, silakan Kak Joy. Oke, teman-teman, kita masuk pigeon itu bukan hanya untuk mencari sas. Atau banyak yang orang bilang dia masuk pigeon ya kayak udahlah catwalk palingan. Abis itu kalau udah selesai acaranya ini, udah dia nggak ada yang dibuat. Sebenarnya teman-teman kita pintar-pintar memilih sebenarnya, karena ada pigeon, mungkin kebanyakan pigeon yang kalau sudah selesai itu sudah tidak ada program kerja. Yang penting eventnya mereka berjalan, Terpilih udah. iya udah terpilih, udah ditahu siapa pemenang utamanya, tetapi mereka tidak mempunyai program kerja. Maksud saya begini, kalau kita sudah selesai dan siapapun yang terpilih, pasti kita akan melaksanakan program kerja. Karena dalam dunia pigeon bukan hanya tentang catwalk, tapi tentang wawasan, relasi dan sebagainya. Oke, jadi itu sebenarnya dikembalikan ke pribadi. Iya, betul, dan Kakak. juga yayasannya ya. Iya betul. Tapi kalau Kak Joy sendiri yakin nggak kalau Putri Inspirasi ini tidak sama dengan pigeon lainnya? Betul, saya yakin kalau Putri Inspirasi tidak sama dengan pigeon lainnya, karena Putri Inspirasi pastinya akan membuat program kerja yang bermanfaat bagi kita semua. Gitu ya. Aplaus dulu untuk inspirasi. Selanjutnya mungkin akan terpilih lagi, nggak tahu apa. Iya, amin. Doain aja ya. Oke, itu alasan dari Kak Joy. Iya. Kalau dari Kak Clara gimana Kak Clara menanggapi itu? Kalau untuk ngapain sih masuk pigeon-pigeon seperti ini? Pakai sas doang. Iya. Guys, kalian kalau cuma duduk di rumah, kalian kapan berkembangnya? Iya betul. Kan masuk-masuk beginian bukan cuma untuk berlenggak-lenggok, tapi kita harus tahu potensi diri kita di mana. Iya betul. Kita harus tahu potensi diri kita di mana. Walaupun kita punya keterbatasan, jangan jadikan keterbatasan itu jadi kelemahan. Kita tahu di mana potensi kita, di situ kita cari ranah-ranah, cari ruang-ruang supaya bukan cuma potensi segini, bisa harus jadi segini. Iya guys. betul. Jadi yang mengatakan hal seperti itu karena mereka tidak keluar rumah Iya, ya. belum keluar dari zona nyamannya. Iya. Tapi ada tuh kan berseliweran di sosial media kan, mereka walaupun tidak keluar rumah mereka melihat dari sosial media. Tapi itu lagi mungkin ya kita kembali ke Iya. alasannya tadi Kak Iya, Jo, bahwa betul. tergantung dari bagaimana orang menilai gitu. Betul. Dan juga yayasan yang melaksanakan Iya, itu. betul banget, Kalau Putri Kakak. Inspirasi saya yakin dan kalian juga yakin akan seperti Pasti. akan bagus gitu ya. Pasti. Nah, itu kalau alasan dari Kak Joy dan juga Kak Clara. Kalau dari Kak Ajeng sendiri gimana Kak Ajeng? Kalau saya pribadi itu tentang bagaimana kita bisa berdaya dan berdampak, bukan tentang apa yang Sulawesi Selatan berikan kepada kita, tapi tentang apa yang bisa kita berikan kepada Sulawesi Selatan. Maka dari itu, berangkat dari situlah Kak, saya memilih ajang ini, wadah ini, bagaimana saya bisa berdampak dan berdaya bagi seluruh kalangan masyarakat di Sulawesi Selatan. Berarti clear ya, yang pastinya Iya, Putri betul. Inspirasi ini hadir untuk memberikan dampak Iya. kepada Sulawesi Selatan. Betul banget, gitu ya. Kak. Oke, jadi nggak boleh lagi nih ada pemirsa yang komentar-komentar terkait dengan wawancara lagi dengan model-model yang hanya pakai sas doang, habis catwalk sudah selesai. Nggak gitu dong, saya yakin pertama kali bertemu dengan mereka ini orangnya ramah-ramah teman-teman. Dari apa ya, first impression ya, Iya, kita bisa first menilai impression, bahwa kali pertama kita ketemu kalau udah ramah orangnya nggak usah ditanyakan programnya. Betul. Tapi saya tetap mau mempertanyakan dan saya kan kepo ya orangnya. Nah, program kerjanya atau nggak usah deh program kerja dulu. Kenapa harus Putri Inspirasi? Aduh. Siapa dulu yang mau menjawab? Siapa nih? Nggak boleh ladies first kan, ladies semua. Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Boleh saya Kak. Kalau dari saya, mengapa harus Putri Inspirasi itu, karena saya menemukan kalau Putri Inspirasi ini merupakan wadah yang tepat. Bagaimana kita bisa berdampak, bagaimana kita bisa berdaya, itulah yang saya garis bawahi, berdampak dan berdaya. Dan banyak memang ajang pigeon, tapi di mana kita itu hanya diajarkan berlenggak-lenggok. Even ketika selesai dari grand final itu sudah, ketika dapat sas sudah sampai di situ selesai, tapi tidak berpikir bagaimana berdampak dan berdaya ke depannya. Mengapa Putri Inspirasi? Mengapa Putri Inspirasi? Karena diajarkan bagaimana berdampak dan berdaya Betul. sebagai seorang perempuan Iya, gitu ya. betul. Oke, alasan yang cukup
menyentuh hati gitu ya. Tersentuh banget saya ini. Oke, nah kalau Kak Clara sendiri Sama sih Kak, kenapa harus ini? Terinspirasi. Karena saya juga mau jadi berdampak. Karena sejatinya manusia itu harus memanusiakan manusia. Betul Ya banget. kan? Jadi untuk masuk di pigeon ini butuh tanggung jawab yang besar. Sebagai saya pribadi perempuan yang berdiri di kaki saya sendiri, susah untuk melangkah kalau kita dipandang sebagai perempuan, dipandang Iya, sebagai betul. perempuan. Jadi saya masuk pigeon ini membuktikan bahwasannya perempuan bukan cuma bisa memasak di Masak, dapur, iya, tapi kita juga betul. bisa menginspirasi ke teman-teman perempuan yang Betul lain. banget. Jadi kodratnya bukan hanya sebagai seorang yang duduk di dapur ya, kemudian memasak itu aja kerjanya sebagai seorang perempuan, tapi ternyata bisa menginspirasi. Betul. Itulah kenapa Putri Inspirasi di Kak Clara. Iya. Nah, Kak Joy, gimana Kak Joy? Boleh. Kalau kenapa harus Putri Inspirasi nih? Karena saya melihat dari tahun sebelumnya Putri Inspirasi tuh kalau sudah selesai pemilihan pasti melakukan banyak program kerja. Bukan kayak berbagai yang di luar ya. Mungkin banyak yang kalau sudah pemilihan, betul tadi bilang Kak Ajeng, yang kayak udah selesai. Iya, udah aku dapat SAS, nggak usah lakuin program kerja. Nggak jalan lagi. Iya, menurutku kalau Putri Inspirasi itu pasti melakukan program kerja dan aku sudah lihat dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya kenapa saya memilih Putri Inspirasi, karena saya yakin tahun ini bakal melakukan program kerja yang lebih banyak lagi. Amin. Ya baru tadi ya masing-masing satu orang satu program kerja di spoiler itu sangat luar biasa. Namanya aja udah menarik ya. Iya. Jadi kita tunggu aja nih ke depannya seperti Amin. apa. Stay tune guys. Stay tune. Oke, nah ini berikutnya mungkin ya orang awam biasanya mengatakan seperti ini. Kalau melihat sasnya Putri Inspirasi, menginspirasikah orang yang terpilih menjadi Putri Inspirasi? Biasanya ya kalau kita melihat Iya. Putri Inspirasi, oh berarti ini menginspirasi ini. Bagaimana menanggapi itu? Duluan. Jalan satunya lagi? Oke. Oke. Bagaimana menanggapi kata-kata apa tadi Kak? Bagaimana menanggapi kata-kata orang awam di luar yang mengatakan, oh Putri Inspirasi, sudah Menginspirasi. jago kah menginspirasi? Biasanya ada kata seperti itu ya Oke. kasarnya. Oke guys, kata-kata menginspirasi. Apa sih itu menginspirasi? Tentang apa yang kita kerjakan kah? Tentang apa yang kita lakukan kah? Tapi kata menginspirasi itu dilihat dari apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan kepada orang. Layakkah itu menjadi inspirasi ke teman-teman? Apa yang kita gunakan di baju kita? Layakkah itu menginspirasi ke teman-teman? Jadi guys, untuk menginspirasi dilihat potensi kita, bukan cuman itu tadi kayak apa yang kita lakukan, apa yang kita bikin, tapi apa yang kita gunakan itu juga menginspirasi teman-teman. Jadi jangan sangkut pautkan menginspirasi dengan apa iya. proses kita, tapi apa yang kita gunakan teman-teman. Jadi kata inspirasi itu bukan hanya kata inspirasi yang sering kita gunakan ya. Iya, betul. Saya ini ada orang yang menginspirasi bukan hanya sekedar itu, Iya. tapi prosesnya. Kita harus lihat ke belakang track recordnya seperti apa gitu ya. Nah kalau dari Kak Ajeng, Boleh. dari Kak Ajeng, Boleh. gimana Kak Ajeng? Kalau misalnya dari tanggapan terhadap orang-orang awam, alhamdulillah bahkan sebelum masuk di Putra Inspirasi itu saya sudah aktif untuk melakukan advokasi terutama kepada anak jalanan, anak-anak yang ada di Kota Parepare, perempuan yang ada di Kota Parepare. Dan kemudian saya masuk ke wadah ini bagaimana bisa meluaskan lagi dampak dari apa-apa yang telah saya lakukan sebelumnya. Jadi saya rasa menginspirasi itu bukan tentang kita gunakan SAS, tapi tentang bagaimana berdaya dan berdampak lagi. Oke, bukan hanya tentang istilah inspirasi, Iya, ya, betul. tapi di balik dari kata inspirasi itu di dalamnya tanggung jawab besar ternyata. Iya, betul. Oke, selalu jadi yang terakhir. Semoga di pasangannya nggak jadi yang terakhir ya. Oh, jadi semoga jadi yang terakhir maksudnya. Pertama dan terakhir maksudnya. Nah, kalau dari Kak gimana? Kak? Oke, dari saya Inspirasi puji itu. Tuhan ya, sebelum masuk sini kan dulu aku sudah mengikuti ajang ya, dan puji Tuhan ada yang DM saya nih bilang, Kak aku terinspirasi dari kakak nih untuk ikut ajang ini. Jadi puji Tuhan mungkin dari branding saya, dari sosial media saya ataupun dari advokasi yang saya buat itu, mungkin banyak yang teman-teman di luar sana yang masih takut, yang kayak aduh aku insecure kayak gimana, pas lihat saya yang kayak wah aku pasti bisa kayak Joy nanti begitu. Oh, ternyata banyak yang kena dampak ya dari Iya, puji apa Tuhan. apa yang dilihat dari Kak Joy Iya, puji sendiri. Tuhan. Berarti ya kita perlu lurus lagi nih bahwa Iya, inspirasi teman-teman itu ya. bukan hanya sekedar istilah Iya, inspirasi. betul. Karena tidak menutup kemungkinan ke depannya kalian berjalan ya.
berjalan di suatu tempat dan dilihat sasnya Putri Inspirasi jago jika menginspirasi, kan biasanya ada kata-kata seperti Iya, itu, kata-kata yang cukup kasar menurut kita Iya, ya untuk betul banget. dilontarkan Iya. sebagai pengguna Putri Inspirasi ini. Betul banget, Kakak. Nah, program selanjutnya apa nih yang mungkin korelasinya kalian bertiga atau bertim dengan teman-teman lainnya? Apa-apa? Kita diskusi nggak ada. Hati-hati ya. Nah, apa programnya? Boleh dari siapa dulu? Aku boleh? Boleh, program yang ini dikorelasikan satu tim ya, maksudnya program Oh, iya, yang betul, sudah dilaksanakan bersama, Yang yang akan dilaksanakan bersama yang akan maksudnya. dilaksanakan. Oke, mungkin dalam waktu dekat ini mungkin yang akan kami laksanakan itu Lapak Peduli. Iya. Lapak Peduli yang Lapak akan Peduli. dilaksanakan Iya. dengan semua tim. Dengan Iya, semua tim. Putri Inspirasi. Iya. Lapak Peduli karena menurut saya kalau Lapak Peduli mungkin lebih agak efisiensi untuk kita buat dengan cepat ya. Karena kalau Lapak Peduli itu menyangkut banyak hal, bisa lingkungan, bisa masyarakat dan lain-lain. Mungkin setelah kita Lapak Peduli mungkin ada lagi program-program kerja yang akan kita rancang selanjutnya. Oke, saya kan pernah KKN ya. Kemudian saya pernah melaksanakan program kerja itu yang semacam dengan itu. Kita mungkin urai satu-satu ya. Iya, boleh. Urai lagi kayak apa ya bahasanya. Kita berulas satu-satu maksudnya. Lapak baca, Iya. Lapak Peduli. Iya, Lapak Peduli. Saya pernah melaksanakan program kerja Lapak Baca. Saya berangkat dari program yang saya laksanakan itu karena memang melihat lingkungan yang ada pada saat itu kurang literasi. Iya, betul. Kalau Lapak Peduli, dia berangkatnya dari apa? Dia berangkatnya dari kita lihat banyaknya manusia yang tidak memanusiakan manusia. Oke, maksudnya gimana itu Kak Clara? Jadi Lapak Baca ini sendiri berdiri karena kita lihat banyak suatu oknum-oknum yang bahasa kasarnya lah tidak pernah memandang temannya bahwa dia teman. Jadi kita ada Lapak Peduli, kita memberikan wadah. Hey teman-teman, ayolah kita sama-sama merangkul. Dengan kata merangkul, kita merangkul ke semua arah, dari lingkungan, pertemanan, bahkan Lapak Peduli juga merangkul ke tentang mental kita sendiri, mental teman-teman. Jadi ini semua Lapak Peduli ini terinspirasi dari lingkungan juga Kak, lingkungan Makassar. Di sini kan banyak yang maaf ya anak-anak Makassar, banyak yang kotor-kotor nih. Jadi Lapak Peduli itu kita bisa buat program kerja membersihkan jalanan, membersihkan pantai. Kayak mau bersihkan pantai dulu Kak. Jadi untuk teman-teman, jadi ini terbuka untuk umum ya, bukan cuma untuk teman-teman dari Putri Inspirasi, tapi kami mengajak teman-teman yang mempunyai niat bergabung pada kami. Ayo kita lakukan Sama-sama ya. Oke, jadi Lapak Peduli ini dia fokusnya pada pembersihan lingkungan. Iya. Gitu ya, atau ada lagi kah mungkin yang spesifik bidang tersebut gimana? Kemarin kan kita sudah ke panti asuhan ya. Iya. Nah, itu seperti itu Kak. Jadi kita juga peduli sama teman-teman kami yang kurang di panti. Kita bawa sesuatu yang bikin mereka ceria lah. Iya. Bukan cuma bawa buah tangan, tapi kita bawa pemikiran ke sana. Oh, Kita betul. juga ngajar anak-anak. Jadi yang segmen pertama itu ke panti asuhan. Iya, betul, Segmen Kakak. kedua ke lingkungan. Iya. Oke, dan segmen ketiga ada lagi Mungkin nanti kalau segmen ketiga mungkin kita ke pendidikan. pendidikan. Iya. Oh, berarti dicakup semua Iya, ya. semua Kakak. Oke, makanya saya tadi kurang mengerti dengan Lapak Peduli ini apa? Apakah itu Lapak Peduli sekedar melaksanakan seminar, webinar dan sebagainya Oh atau tidak, gimana? dia langsung terjun. Iya, pastinya. Langsung aksi. Iya. Oke, dan itu yang akan dilaksanakan dekat-dekat Iya, ini. betul. Kalau yang cantik kapan dilaksanakan? Kalau yang cantik aja soalnya orangnya. Masya Allah. Kalau cantik bisa dikorelasikan dengan Lapak Peduli dari Clara itu kan seperti yang kita ketahui Putri Inspirasi itu ada banyak Kak, banyak sebabnya, entah kita fokus ke isu lingkungan, isu pendidikan, isu perempuan, isu anak jalanan dan isu-isu sebagainya. Nah, ada berangkat dari situ. Kalau misalnya bertanya tentang program saya, program advokasi saya itu bagaimana bisa merangkul anak-anak perempuan yang memiliki rasa tingkat kepercayaan diri yang rendah, atau bagaimana mewujudkan wadah sebagai ruang yang aman untuk saling sharing Kak. Nah, berangkat dari situ bisa dikolerasikan dengan Lapak Peduli dari Clara Kak. Seperti itu. Jadi dia program kerjanya nanti cantik ini dia bentuk apa? Apakah itu seperti sharing session atau seperti apa? Kalau dari tahap awalnya itu kita lakukan sharing session, kemudian kita lihat follow up-nya apakah benar-benar berdampak bagi teman-teman. Oke, kemudian kalau sudah sharing session berdampak akhirnya
apalagi yang harus dilaksanakan di situ Kak Ajeng? Berarti itu kita lanjutannya Kak. Alhamdulillah apabila berdampak itu kita lihat dulu, kita evaluasikan apa kekurangannya ini kegiatannya, dan kemudian dari situ kita berangkat belajar. Oh ini yang perlu diperbaiki, dan kalaupun memang ada temuannya bahwa ada kebaikan di dalamnya akan terus tetap dijalankan. Oke, jadi akan continuity ya, berlanjut terus kegiatannya. Oke, program cantik. Selalu jadi yang terakhir saya katakan tadi ya. Sorry ya, harusnya tadi saya kesana dulu ya Kak Ajeng. Ya, betul, Kak. Memang udah takdirnya seperti itu. Jadi terakhir ya. Nah Kak Joy, tadi apa programnya Kak Joy? Nggak mau. Coba apa tadi Kak? Pariwisata apa ya? Saya lupa. Supaya saya lupa lagi. Apa tadi? Aduh, Joy. Paralia. Paralian. Paralia. Iya. Udah pakai N berarti ya. Jangan dong teman-teman. Pariwisata bersama Joneti Aprilia. boleh diulas seperti apa? Oke, advokasi saya itu tentang Paralia teman-teman. Nah, Paralia itu bergerak di bidang pariwisata dan kebudayaan. Iya betul. Karena seperti yang kita ketahui zaman sekarang ya, anak muda banyak yang sudah lupa budaya kita. Bahkan mereka lebih tahu budaya-budaya luar. Mohon maaf ya, mungkin kalian lebih tahu tentang budaya-budaya Barat, budaya-budaya Korea dan lain-lain ya. Jadi banyak makanya hadir saya untuk kembali merangkul anak muda. Ayo kembali ke budaya kita. Kita perkenalkan budaya kita ke luar. Jangan budaya luar yang terus-terus masuk ke budaya kita. Kita yang harus sekali-sekali mengenalkan budaya kita. Oh, jadi fokusnya lebih ke budaya ya. Iya. Budaya lokal yang harus dikembangkan. Betul bukan banget. budaya luar. Yang harus kita kembangkan ya, tidak. Oke. Kenapa ambil program ini Kak Joy? Apakah melihat anak-anak muda zaman sekarang suka nonton drakor? Saya tersinggung loh ya. Maaf ya. Bercandanya gimana? Oke. Sebenarnya saya ambil program ini karena saya melihat anak-anak muda zaman sekarang yang udah banyak ya, dan sama dengan program studi saya, jadi mungkin lebih gampang ya dengan cara pengoptimalan sosial media, atau saya buat seminar dan lain-lain. Oke, sedikit saya menjurus ke situ lagi. Kak Join, tadi terkait dengan budaya lokal yang kemudian harus dikembangkan ya, apalagi yang kita suka nonton drakor ya, paham lah ya cewek-cewek. Saya termasuk orang yang seperti itu Kak Joy. Iya, jadi saya cukup tersinggung sedikit, gak apa-apa. Kita perjelas di sini. Itu sebenarnya kalau dari Kak Joy gimana untuk menanggapi itu? Sedangkan kalau pandangan saya ya Kak Joy, kita diskusi sedikit ya. Boleh. Sedangkan kalau pandangan saya ya, memang karena kenapa kita menyukai mungkin produk-produk dari luar, karena produk-produk dari luar itu memang cukup kreatif dibanding, bukan saya mengatakan bahwa orang Indonesia tidak kreatif, Iya, betul. tapi Saya memang tangkap. lebih kreatif mereka dibanding orang-orang yang ada dalam Indonesia. Betul. Kak Joy menanggapi itu gimana? Oke, dari yang budaya luar lebih kreatif, makanya kenapa anak muda zaman sekarang lebih menyukai budaya luar. Tapi saya hadir dan teman-teman, kita membuat lagi budaya kita agar lebih menarik, agar anak muda zaman sekarang juga lebih tertarik dengan budaya kita, agar kita bisa mempromosikan budaya kita di luar. Berarti saya harus ikut programnya Kak. Ayo gabung kakak. Dengan gimana caranya? Boleh. Dengan pertama itu aku pasti akan melakukan dengan pengoptimalan sosial media tentang Sosialisasinya lewat situ ya? mengedukasi teman-teman tentang budaya kita, tentang kalau budaya kita ada juga loh yang menarik, banyak loh budaya kita yang menarik, tapi mungkin karena sudah tenggelam dengan budaya luar, makanya anak muda zaman sekarang tidak melihat budaya kita, gitu. Oke, berarti saya siap untuk menunggu dan mendengarkan Boleh kakak, edukasi ayo. lewat Boleh. sosial media dan Boleh, Kak Joy ya. boleh. Kita tunggu semua programnya. Boleh. Oke, kayaknya saya lebih ke sini karena saya termasuk orang yang seperti itu, seperti yang apa sasarannya dari Kak Joy sendiri. Aduh, kayaknya tersinggung dia. Oh, enggak dong ya, itu bagus loh. Itu bagus karena artinya kita sebagai anak muda ya, termasuk saya mungkin yang mewakili, Iya. harus mengubah itu. Iya. Tapi caranya yang tidak ada, wadahnya yang Iya, tidak betul. Belum disediakan, ada, iya, belum belum ada. ada. Akhirnya hadirlah Putri Inspirasi untuk itu, gitu ya. Apa yang ingin dikatakan untuk penyelenggara Putri Inspirasi? Terima kasih.
Terima kasih. Thank you. Arigato. Buat penyelenggara Putri Inspirasi dan Yayasan Inspirasi Muda dan founder kita, terima kasih sudah memberikan kami tempat untuk bertumbuh, berkembang, dan semoga kita semua bisa berdampak, bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat luar. Terima kasih ya. Terima kasih juga Putri Inspirasi ya, penyelenggaranya kan sudah menghadirkan wanita-wanita cantik dengan program-program yang luar biasa. Satu persatu saya mau minta harapannya dong, atau mungkin motivasinya dong untuk anak muda di luar sana yang ada sangkut pautnya dengan program kerja dari Putri Inspirasi. Boleh. Dari siapa dulu, karena selalu di beliau yang terakhir, kita utamakan lagi. Joy first. Oke, silakan. Buat teman-teman di luar sana yang masih takut untuk bermimpi, teman-teman jangan takut bermimpi. Kalian mungkin takut bermimpi karena kata-kata orang lain. Kenapa sih kalian mau bermimpi tinggi-tinggi, nanti kalau tidak tercapai itu akan jatuh? Tidak, teman-teman, kalian harus mulai berani bermimpi karena semua mimpi pasti layak diperjuangkan. Semua mimpi layak diperjuangkan. Betul banget. Yang pastinya capai mimpi itu ya. Jangan Capai, berhenti di tengah teman-teman. jalan. Betul. Kalau jatuh, bangkit lagi, bangkit terus, belajar, berusaha, dan berdoa, teman-teman. Oke. Thank you Kak Joy. Terima kasih. Oke Kak Ajeng lagi yang terakhir. Nah, Kak Clara sebagai juara satu, apa motivasinya yang ingin disampaikan sebagai Putri Inspirasi Kak? Apa ya? Motivasi kayaknya kalau dicari TikTok banyak juga ya. Banyak juga ya. Saya mau khususnya dari Kak Clara. Motivasi saya, kalau kalian tahu kalian tidak bergerak, teman-teman, optimalkanlah pergerakannya kalian walaupun lambat. Intinya kalian tahu di mana kalian akan jalan. Betul. Kita di sini dimulai dari mimpi, pemikiran, dan pergerakan dengan kita mengoptimalkan itu semua, teman-teman. Dari mimpi kita bisa berpikir, kita bisa mengolah mimpi kita. Setelah itu kita bisa melakukan apa yang dari mimpi dan pikiran kita. Setelah itu kita kembangkan semua untuk menjadi sesuatu program yang kami jalankan. Betul. Luar biasa ya. Dan itulah mungkin motivasinya ya. Ada kalau dari yang juara 1, tadi yang juara 3, sekarang juara 2, Kak Ajeng. Kelas. Kalau dari saya pribadi kan tadi sudah ada motivasi tentang bagaimana kita mengejar mimpi. Nah, ketika kita mengejar mimpi pasti saja ada halangan, tantangan, bahkan bagaimana ketika kita jatuh dari mimpi-mimpi kita. Kalau dari saya pribadi, mari kita terbentur, dan pada akhirnya kita akan terbentuk. Betul. Ini tentang apa yang kita berikan kepada Sulawesi Selatan, bukan tentang apa yang Sulawesi Selatan yang berikan kepada kita. Betul banget. Memang perempuan-perempuan menginspirasi ya mereka. Sudah ada basic ternyata. Satu pesanku. saya mau inspirasi bantu. laki-laki ya. Mudah. Oke, thank you kalian sudah ada berbagi sama Dengan senang hati. Next kita akan berbincang lagi setelah kalian melaksanakan program kerja boleh. kalian. Karena kita mungkin tidak terlalu bisa membahas lebih dalam lagi Iya. karena belum dilaksanakan. Mungkin after dilaksanakan kita akan bisa mengulas lagi gimana, apakah optimal, apakah cocok dilaksanakan di Indonesia atau gimana gitu ya, betul. khususnya di Sulawesi Selatan. Betul, Kak. Terima kasih. Dengan senang hati, Terima kasih, Kakak. Thanks ya. Wanita cantik, wanita karir sudah hadir di podcast Berita Kota Makassar. Dan untuk pemirsa Berita Kota Makassar, kisah inspirasi dan prestasi lainnya tentunya ada di kanal YouTube BKM News yang menyajikan satu informasi 4 media. Bisa dibaca, didengar, juga bisa ditonton. Bersama saya Rahma dan juga 3 wanita karir dan wanita cantik di samping saya, Putri Sulawesi, Putri Inspirasi Sulawesi Selatan. Kita pamit sama-sama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya.